Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rohman, NIM 22 dan akhir 079. Di sini saya akan membuat suatu konfigurasi pengalamatan IPv6. Langsung saja kita membuat seperti topologi. Itu yang pertama, kita menyediakan sebuah PC pertama, PC kedua kita perbesar biar gampang, PC kedua, dan selanjutnya yaitu switch. Habis switch kita memerlukan router. Nah, kita ubah sekalian namanya menjadi PCA, dan ini switch 1, dan ini menjadi router 1. Ini juga kita ubah PCB. Udah, terus kita sambungkan menggunakan kabel string. Ini jadi flash internet kosong di bagian F06, ini F05 di bagian G001, ini bagian 00 ke PCB. Ini udah terhubung. Terus kita menggunakan kabel internet konsol. Ini di bagian konsol, ini juga di bagian router konsol. Ini udah. Terus yang pertama kita menggunakan ini template default biasa yang digunakan oleh Switch Database Manager. SDM tidak menyediakan kapasitas dan bawah menggunakan template IPv4 dan IPv6. Jadi kita di bagian PCA langsung, kita berjalan di bagian terminal. Oke, kita di bagian N sudah masuk. Terus kita show SDM. Kita config dulu ya, belum kita di bagian show dulu, benar, show SDM prefer. Nih udah ada ya IPv6 dan IPv4. Selanjutnya kita di bagian konfigurasi terminal, kita masukkan SDM prefer dual IPv4 tanda hubung dan IPv6 default. Ini udah. Terus kita END, terus kita reload. Ini kita kasih yes. Ini jalan terus yang pertama kita setup jaringan konfigurasi dasar router dan switch. Udah selesai ya, untuk pengabelan udah selesai. Terus konfigurasi router. Untuk router sendiri, ini kan di PCI itu konfigurasi bagian switch, kita ke bagian router, kita klik di bagian desktop terminal, kita bagian oke, kita lihat konfigurasi hostname router, kita ubah, jangan lupa kasih no. Udah kasih no, kita bagian EN, terus config terminal, kita ubah hostname R1. Udah selesai R1. Nah, udah berubah R1.
Untuk konfigurasi switch juga kita ke bagian VCA. Untuk konfigurasi switch kita IN dulu, terus konfigurasi terminal, terus kita hostname S1. Oke, udah berubah. Terus kita ke bagian nih, kedua, latihan konfigurasi IP address secara manual. Yang pertama, memberikan IP address ke interface internet pada R1 dengan alamat IPv6 global UNICES terdapat pada tabel pengalamatan. Keduanya adalah interface internet R1. Berarti untuk R1 kita ke PCB ya. PCB kita ke bagian PCB ini. R1 kita masukkan IP address-nya ya. Terus kita udah selesai, kita bagian INT G000, kita enter, udah masuk. Terus kita IPv6 ADD, kita masukkannya itu apa? Terus R1 pertama di G0 ini kita copy aja langsung, copy. Udah, terus jangan lupa /64 ya, 64, enter. Udah, terus kita bagian INT. Oh, jangan lupa no shutdown dulu, no shutdown. Udah, INT kita bagian 001 ADD IPv6 ADD, kita copy ke /64 ya. Kita enter, jangan lupa no shutdown. Udah, kita enter. Nah, otomatis. Terus kita di bagian selanjutnya, yaitu kita diberikan perintah selanjutnya itu kan udah selesai. Kita konfigurasi router menjadi hostname-nya, konfigurasi di R1 udah selesai. Terus kita keluar dulu, Mas. Satu kan udah selesai, pastikan bahwa address unikas IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Terus kita di bagian exit, kita keluar, exit lagi. Terus kita memasukkan perintah show IPv6 INT brief. Nah, ini udah masuk ya. G00 dan G001 udah ada IPv6 nya. Udah selesai. Terus langkah ketiga, untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global unikas pada interface, secara manual masukkan alamat link pada setiap interface internet dari router. Terus yang ketiga, kita ke ini tetap ya, PCB, kita config terminal, udah masuk ya. Terus kita bagian INT G000, terus IPv6 ADD FE80 1 link lokal. Udah. Terus kita di bagian kita inputkan INT lagi, terus G001,
IPv6 ADD FE80 1 link lokal, enter. Oh, ini belum ada tanda hubungnya, mohon maaf. Nah ini udah masuk ya, terus kita exit, keluar, terus IND untuk mengakhirinya. Udah selesai. Terus yang perempat, tadi yang ketiga, gunakan suatu perintah pilihan untuk masih bahwa alam telah berubah menjadi FE80.1. Terus kita di bagian keempat, kita show IPv6 int brief. Ya, udah ya. Terus kita di bagian untuk menampilkan apakah untuk, kan ada pertanyaan, sebutkan 2 grup multicast yang telah disematkan ke interface G00. Jadi kita show IPv6 6 int 0 0 0. Nah ini ada 2 ya, join group address ada 2, ff02.1 dan ff02.1.ff00.1. Begitu. Selanjutnya enable routing IPv6 pada R1, tetap kita di PCB ya. Terus kita di bagian CMD, nah kita ping ipconfig. Nah udah ya. Terus ada pertanyaan di sini, kan udah kita masukkan ipconfig untuk perintah di bagian CMD. Ada pertanyaan, sudahkah suatu IPv6 address disematkan ke network NIC pada PCB? Jawabannya itu adalah belum tersematkan karena tidak muncul. Terus kita kedua, enablekan routing IPv6 pada R1 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Terus kita ke bagian terminal dulu, terminal ya, silang terminal. Oke, terus kita config terminal, udah masuk di bagian config. Terus kita ketik IPv6 unicast routing routing. Ini udah selesai. Terus gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G00. Ingatkan bahwa grup multicast sekarang muncul, ada tambahannya, kan sebelumnya ada 2. Terus kita IND dulu, ND udah. Terus kita show IPv6 int G000, kita enter. Lah ada tambahan kan, ff02.2. nah seperti dicontohkan. Terus untuk jangan lupa untuk ada catatan sendiri. Catatannya itu ini akan memungkinkan PC untuk memperoleh IP address dan informasi default gateway yang secara otomatis menggunakan stateless address atau SLAAC gitu. Terus selanjutnya untuk langkah yang keempat, sekarang R1 merupakan bagian dari grup multicast output FF02.2. Jalankan ulang perintah ipconfig pada PCB dan perhatikan informasi IP address tersebut. 4. Kita ke
PCB ke CMD, kita masukkan IP config. Coba lagi ya, IP config. Gak boleh ada spasi ya, config. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa PCB menerima global routing private dan subnet ID yang telah Anda konfigurasi pada R1? R1 semua bertemu di IPv6, semua menjadi FF02.2 memungkinkan mengirimkan jaringan lokal dengan panjang 64 bit begitu. Terus untuk langkah yang ketiga, sematkan IPv6 address ke interface management V1 pada S1. Berarti kita ke S1, kita di bagian PCA. Kita ke bagian N dulu. Terus yang pernah memberikan IPv6 address untuk S1 juga berikan alamat link lokal untuk interface ini. Udah INT config terminal INT VLAN 1, terus kita masukkan S1 kita masukkan nih, kita copy dulu, kita copy IPv6 add, kita paste di sini, jangan lupa /64 ini, enter, jangan lupa no shutdown. Oke, terus kita IND untuk mengakhirinya. Nah, itu di bagian langkah ke ya, berapa tadi? Nah, ketiga, terus gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv address telah disematkan dengan benar interface manajemen. Kita menggunakan perintah show IPv6 INT VLAN 1. Lah, ini VLAN 1 dan udah benar, udah masuk tadi di bagian. Kita masukkan konfigurasi achat B/3 nih, udah kan. Terus kita masuk ke bagian langkah keempat, sematkan IPv6 address statis ke PCA dulu. Kita silang di configuration, kita IPv6 nya itu berapa PCA, ntar PCA ini kita copy paste di sini, terus /64 jangan lupa, terus default gateway nya juga kita copy, kita paste di sini, udah, terus udah masuk. Terus ke PCB kita silang IP config PCB ini kita masukkan dulu. Nah, terus kan sama ini, terus kita ke bagian PCB, kita copy, kita paste /64 jangan lupa, udah bener. Terus lah kan buka jendela, pasang dua PC informasi. Setiap PC harus mempunyai satu statis dan satu flag. Terus untuk memastikan
latihan 3 menghasilkan konektivitas end-to-end. Dari PC A ping FE 80.1. Kita ke PC A. Kita ping FE 80.1. Berhasil ya? Loh, berhasil kan? Berarti otomatis PC A itu terhubung dengan R1. Ping interface manajemen R1 dari PC A, tetap PC A, tapi kita bagian S1 kita ping. S1 itu alamatnya apa? Ini alamatnya S1 ya. Ping. Kita ping dulu, ping terus nah alamatnya enter. Udah bener ya? Udah bener, berarti terus selanjutnya kita gunakan perintah attach pada PC A untuk memastikan bahwa mempunyai konektivitas end-to-end pada PC B. Berarti kita perintah terus kita kasih PC A, PC B itu apa? Yang link lokalnya kan? Ya berarti ini di sini kan perintahnya untuk mengecek punyai untuk memastikan bahwa mempunyai konektivitas end-to-end pada PCB nya kan termasuk ya. Coba copy dulu, enter. Nah, trace kompleks berarti udah bener. Selanjutnya kita di bagian dari PCB ping alamat link lokal pada R1. Oh, dulu dari PCB ping PCA. Dari PCB berarti kita ke PCB dulu, kita ping PCA. PCA alamatnya berapa? Kita lihat PCA alamatnya ini, kita copy, kita paste di sini, enter. Nah, terhubung. Nih, dari PC kan udah terhubung. Terus dari PCB ping alamat link lokal pada router 1, link lokalnya sendiri. Dari kita ke PCB tetap link lokal G00 R1 G00 ini ya, link lokalnya ini G00 ya. Coba kita lihat G00. Nah, ada R1. Jadi kita ping lagi, kita masukkan nih, kita enter, terhubung ya. Nah, udah terhubung. Terus yang nomor 5 itu ada pertanyaan, mengapa alamat link lokal yang sama FE80 lokal yang sama FE80.1.1 dapat disematkan ke dua interface internet pada R1. Link lokal tidak meninggalkan local network, sehingga link lokal address itu sama, ketika sama digunakan pada interface lain itu masih bisa terhubung karena jaringannya itu meskipun berbeda, begitu. Terus
Untuk pertanyaan kedua, sebutkan subnet ID dari alamat Unicast IPv6.2021.db8.acat.aaa.1234 atau 64. Subnet ID-nya itu 0. Mengapa 0? Karena 0-nya itu terdapat 4 kali. Subnet keempat awalan 64 itu kita lihat di bagian akhir itu 64 ya. Terus AA berisi 0 karena ini sama, dan ketika sama itu tidak dihiraukan, atau kita mengetahui kita menghasilkan 0, dan biasanya itu disingkat dengan titik 2 dan bisa diubah menjadi 2001.db/64 begitu. Nih, untuk jaringannya udah terhubung ya, udah hijau semua, berarti udah terhubung dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.